Tepat di tanggal 9 September 2021 kemarin, kita merayakan Hari Olahraga Nasional. Dan kali ini, Adiktif Official akan mengangkat tema tentang salah satu olahragawan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, yang tentunya mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, yaitu Susi Susanti. Kita akan membahas mengenai kehidupan Susi Susanti hingga menjadi legenda dalam olahraga bulu tangkis. So, tetap bersama kami dan saksikan videonya sampai habis. Siapa yang terkenal dengan Susi Susanti? Wanita yang memiliki nama lengkap Lucia Francisca Susi Susanti adalah salah satu pebulu tangkis putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Lahir pada tanggal 11 Februari 1971 di Tasikmalaya, Jawa Barat, dari pasangan Risat Haditono dan Purwo Banowati ini menyukai olahraga bulu tangkis sejak usia dini. Susi Susanti mengawali karir bulu tangkisnya di klub milik pamannya PB Tunas Tasikmalaya selama 7 tahun. Di sana, dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat junior pada tahun 1985 ketika Susi menginjak kelas 2 SMP. Mengingat kecintaannya pada olahraga bulu tangkis, Susi Susanti memutuskan pindah ke Jakarta pada tahun 1985 untuk lebih serius menekuni bulu tangkis. Di Jakarta, Susi tinggal di asrama dan bersekolah khusus untuk atlet. Di sana, Susi dihadapkan dengan latihan yang sangat padat. 6 hari dalam seminggu, Senin sampai Sabtu mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 11 siang. Kemudian dilanjutkan dari pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Peraturan tentang makan, jam tidur, sampai tentang pakaian sangat ketat. Ia tidak diperbolehkan menggunakan sepatu dengan hak tinggi untuk menghindari kemungkinan cedera kaki. Di hari Minggu, Susi lebih memilih untuk beristirahat karena lelah dengan latihan yang padat, daripada jalan-jalan ke mall. Pada awal karirnya di tahun 1989, Susi sudah berhasil menjadi juara di Indonesian Open. Berkat latihan yang berat, serta kegigihan dan ketekunannya, Susi terpilih masuk skuad Merah Putih untuk mengikuti Piala Sudirman. Di ajang tersebut, Susi berhasil menyumbangkan gelar pada tim Indonesia untuk pertama kalinya dan belum pernah terulang sampai saat ini. Indonesia berhasil menjadi juara usai mengalahkan Korea Selatan pada partai final. Memasuki era 1990-an, Susi mulai merajai kompetisi bulu tangkis wanita dunia dengan menjuarai All England sebanyak 4 kali pada tahun 1990, 1991, 1993, dan 1994. Bahkan, Susi juga menjadi juara dunia pada tahun 1993. Di tahun sebelumnya, yaitu tahun 1992, yang merupakan tahun puncak karirnya, Susi berhasil merebut medali emas di ajang Olimpiade yang dilangsungkan di Barcelona, Spanyol. Olimpiade 1992 menjadi debut olahraga bulu tangkis pada pesta olahraga dunia tersebut. Susi Susanti mampu melangkah ke final untuk menghadapi tunggal putri asal Korea Selatan, Bang So-hyun. Bertarung 3 set melawan Bang So-hyun, Susi menang dengan skor 5-11, 11-5, dan 11-3 yang membawa pulang medali emas Olimpiade ke tanah air. Uniknya, Alan Budi Kusuma yang merupakan pacarnya ketika itu juga berhasil menjadi juara di tunggal putra, sehingga media banyak menjuluki mereka sebagai pengantin Olimpiade. Sebuah julukan yang memang menjadi kenyataan karena Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma benar-benar menikah pada tanggal 9 Februari 1997. Setelah membawa medali emas Olimpiade di Barcelona, Susi kembali berhasil membawa pulang medali perunggu pada Olimpiade 1996 yang dilangsungkan di Atlanta, Amerika Serikat. Selain itu, Susi juga menorehkan prestasi dengan merebut gelar Piala Uber pada tahun 1994 dan 1996 bersama tim Uber Indonesia. Puluhan gelar seri Grand Prix juga berhasil ia raih sepanjang karirnya.
Deretan prestasi membanggakan dan keberhasilan mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia membuat Susi Susanti layak menyandang status legenda. Tidak pernah ada yang abadi termasuk karir seorang atlet. Susi Susanti memutuskan untuk gantung raket pada tahun 1998 pada usia 27 tahun. Sebenarnya, Susi masih bisa melanjutkan karirnya selama 2 tahun ke depan. Dan Susi masih menyimpan ambisi untuk memenangkan kejuaraan Asian Games. Karena Asian Games adalah ajang yang belum pernah Susi menangkan. Namun, setelah ia dinyatakan hamil pada tahun 1998, ia memutuskan untuk gantung raket dan tidak mengikuti Asian Games. Sesudah gantung raket, Susi Susanti tak lepas dengan dunia bulu tangkis. Ia mendirikan gedung bulu tangkis dengan nama Olympic Badminton Hall di Kelapa Gading, Jakarta. Bersama sang suami Alan Budi Kusuma, ia juga membuat raket dan aparel bulu tangkis dengan merek Aztec. Ia sendiri lebih mendorong ketiga anaknya yang bernama Laurencia Averina, Albertus Edward, dan Sebastianus Frederick untuk mengejar karir selain di bulu tangkis. Baginya, prestasi yang pernah dia raih dan juga suaminya dapat membebani anak-anaknya. Pada bulan Mei 2004, International Badminton Federation yang sekarang bernama Badminton World Federation memberikan penghargaan Badminton Hall of Fame kepada Susi Susanti. Sekedar informasi buat kalian, pemain Indonesia lainnya yang memperoleh penghargaan Hall of Fame yaitu Rudy Hartono, Dik Sudirman, Christian Hadinata, dan Lim Swee King. Ia juga menerima tanda kehormatan Republik Indonesia Bintang Jasa Utama pada tahun 1992. Kisah perjuangan hidup Susi Susanti bahkan sampai diabadikan dalam sebuah film berjudul Susi Susanti Love All yang dibintangi oleh Laura Basuki dan Dion Wiyoko. Tak mudah memang untuk menjadi seorang juara. Banyak proses yang harus dilalui dengan kerja keras, kegigihan, dan kedisiplinan. Berkat itu semua, Susi Susanti akhirnya menjadi legenda bulu tangkis Indonesia dengan menjuarai berbagai turnamen tingkat dunia. Demikian pembahasan tentang legenda olahraga bulu tangkis Susi Susanti. Semoga kelak Indonesia akan kembali memiliki atlet yang luar biasa seperti Susi Susanti yang membuat nama Indonesia harum di kancah dunia. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk subscribe, juga memberikan like, komen, dan share videonya sehingga Adiktif Official tetap semangat dan menghasilkan video yang bisa terus kalian nikmati. See you on the next videos.